Ya, kembali lagi di Fisika Dasar 1A dan 1B. Untuk topik kita di pertemuan kali ini yaitu mengenai elastisitas. Nah, untuk pertemuan ini, kita akan belajar bagaimana membedakan atau apa sebenarnya perbedaan antara tegangan dan regangan. Kemudian, kita bisa menyelesaikan permasalahan terkait elastisitas menggunakan modulus Young, modulus geser, dan modulus Bock. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan elastisitas atau sifat yang elastis itu seperti apa? Jadi, suatu benda dikatakan elastis jika benda tersebut bisa kembali ke keadaan semula setelah diberikannya gaya. Nah, gaya di sini nanti ada banyak, bisa itu gaya tekan, gaya geser, atau gaya tarik. Contohnya, pegas itu sifatnya elastis, tapi dia memiliki batas elastisnya juga. Artinya, pegas akan bertambah panjang atau bertambah pendek jika diberi gaya melampaui batas elastisitas dari bahan si pegas tersebut. Kemudian kalau misalkan kita melihat secara lebih kecil lagi, kenapa suatu benda itu elastis? Jadi ini adalah gambaran terkait mikroskopik dari suatu benda padat, atau kita katakanlah bisa itu besi, karet, atau apapun yang memiliki sifat elastis. Nah, di sini benda padat itu ternyata terdiri dari atom-atom yang tersusun dalam ruang. Jadi misalkan kita sebutlah adalah ini besi misalkan ya. Ini adalah Fe atau besi. Jadi ini adalah atom-atomnya, ini adalah si Fe-nya, ini adalah molekul-molekulnya. Molekul penyusun dari besi, bisa aja nggak besi murni, jadi inilah masing-masing molekulnya. Nah, ternyata setiap atom itu memiliki posisi kesetimbangan yang jelas dan tetap. Jadi kita bayangkanlah si antar molekulnya itu dengan molekul yang lain. Jadi kalau misalkan di kimia, nah struktur molekulnya itu kan dituliskan seperti ini kan ya. Jadi misalkan Fe2, jadi Fe ikatan Lewisnya misalkan seperti ini. Ini nanti bisa dikoreksi benar atau enggak, satu ikatan atau dua ikatan. Nah, kalau ini adalah secara kimianya. Nah, kalau misalkan kita lihat secara fisikanya, ternyata ikatannya itu yaitu adalah si pegasnya yang ini tadi. Jadi antar molekulnya itu bisa merenggang maupun bisa merapat dari segi mikroskopik suatu bahan. Bisa ya, perbedaan antara kenapa di kimia seperti ini dan ternyata di dalam fisika si garisnya itu adalah diumpamakan sebagai pegas. Sekarang benda padat itu dapat mengalami perubahan bentuk akibat diberikan gaya. Jadi kalau kita ingat kembali pengertian benda tegar itu kan dia tidak mengalami perubahan bentuk ya jika dikenakan gaya. Nah, berarti dalam seperti besi tadi, berarti dia bukan benda tegar dong. Nah, disinilah kenapa kita melanjutkan materi kita di elastisitas ini. Jadi, benda padat seperti besi, dia merupakan benda tegar kan kemarin, tapi dia akan berubah bentuk untuk gaya-gaya yang tertentu. Jadi misalkan sudah melampaui batas elastisitasnya tadi. Jadi dia sebenarnya benda tegar, tapi gayanya inilah yang khusus. Dia bisa berubah bentuk untuk gaya yang seperti apa. Seperti itu. Jadi dia sebenarnya tidak ada yang benar-benar benda tegar di dunia ini, karena memang sebuah benda itu pasti akan berubah bentuk, tapi untuk gaya yang cukup besar. Beda dengan antara besi dengan versus plastisin. Nah, ini sangat berbeda batas pemberian gayanya.
Nah, di sini contohnya dia diberikan gaya tarik. Nah, maka bendanya itu akan teregang akibat gaya yang digunakan searah dengan sumbu linear. Jadi, kalau misalkan awalnya itu adalah L, setelah diberikan gaya yang linear terhadap sumbu bendanya, maka dia akan berubah bertambah panjang sepanjang delta L. Pemberian gaya ini juga ada yang dia tegak lurus terhadap sumbu linearnya. Jadi contohnya kalau yang tadi kan dia seperti ini ya. Nah, sekarang dia tegak lurus. Kalau yang tadi dia sejajar, sekarang dia tegak lurus. Maka perubahan bentuknya itu adalah di bagian sampingnya. Kemudian ada juga benda yang gayanya itu ditekan ke seluruh arah radialnya atau ke seluruh sumbu radialnya. Nah, karena perbedaan gaya ini, ada gaya yang linear, ada gaya yang tegak lurus, dan ada gaya yang seluruh arah, maka kita kenallah dengan istilah dengan modulus elastisitas. Jadi, suatu perubahan bentuk benda, jadi deformasi ini adalah perubahan ya, perubahan bentuk, itu pasti ada hubungannya dengan tegangan atau bahasa Inggrisnya adalah stress, dan hubungannya dengan strain atau regangan. Jadi sebuah tegangan itu akan sama dengan modulus elastisitasnya, yaitu seperti ini adalah kalau bahasa awamnya konstanta elastisitasnya dikalikan dengan si regangannya. Jadi suatu tegangan itu merupakan gaya eksternal yang bekerja persatuan penampang permukaan. Jadi tegangan itu adalah gaya justru ya. Kemudian strain atau regangan itu ukuran perubahan bentuk akibat dari si gayanya itu tadi. Jadi regangannya itu merupakan ukuran perubahannya. Nah, di sini ada gambar hubungan antara regangan, jadi strain tadi ya, ini adalah regangan terhadap stres pada suatu benda. Jadi katanya mau dia benda apapun, dia itu akan mengalami tahapan ini. Jadi ini adalah misalkan dia kondisi belum diberikan gaya, kemudian saat diberikan gaya, dia perubahan antara si strain dengan si stresnya itu akan linear. Jadi kalau misalkan dia diberikan tegangan sebesar ini, maka dia akan berubah, regangannya itu kan sebesar ini misalkan ya, ini ini Y, maka ini X nya, dan perubahannya itu adalah linear sampai dengan batas kekuatan aslinya dia. Jadi dari selang dari sini ke sini dia masih bisa kembali ke bentuk semula. Karena hubungan antara stres dengan strainnya itu masih linear. Jadi kalau misalkan diberikan gaya ke sini untuk waktu tertentu, dia masih bisa kembali ke grafik awalnya. Setelah itu, setelah mencapai kekuatan aslinya, kemudian dia diberikan gaya lagi, dia akan mengalami kurva yang seperti ini. Dia akan menaik dulu, kemudian regangannya akan dia akan mengalami tahap di mana ini tahapnya adalah tidak terjadi perubahan regangan, jadi tidak meregang gitu ya. Meskipun diberikan stres, maka dia akan tidak meregang untuk suatu gaya atau tekanan tertentu. Nah, habis itu dia akan mencapai ke titik kekuatan yang akhirnya dia udah nggak mampu lagi untuk bertambah panjang, akhirnya dia adalah patah. Jadi kalau patah ya udah tidak elastis lagi. Nah, semua benda akan mengalami tahap ini. Perbedaannya adalah di bagian yang linear ini, di bagian grafik yang linear. Jadi semakin elastis suatu benda,
semakin elastis suatu benda, maka kurvanya itu akan semakin landai dengan gaya yang sama. Nah, demikian untuk terkait kurva yang akan dialami oleh suatu benda, hubungan antara stres dan strainnya. Sekarang kita lanjut ke modulus Young. Jadi tadi ini modulus Young ini merupakan perubahan dalam arah panjang bendanya, yaitu jika gayanya itu diberikan searah dengan sumbu linearnya. Nah, persamaannya, jadi sirgalannya itu karena dia hanya mengalami perubahan panjang, maka si strainnya itu adalah delta L per L. Kemudian simbolnya adalah E, yaitu modulus Young. Kalau dilihat dari persamaannya, F per A sama dengan modulus Young dikali delta L per L. Nah, ini sama aja dengan persamaan hukum Hooke. Kalau kita ingat lagi pada materi sebelum UTS, hukum Hooke itu kan F sama dengan K dikali delta X. Delta X-nya itu adalah perubahan si panjang bendanya. Jadi K-nya di sini adalah si delta A dikali E per L. Ini adalah si konstanta pegasnya. Nah, berikut adalah beberapa nilai modulus Young pada jenis-jenis material. Jadi contohnya di sini kita punya steel atau baja, nilainya itu adalah 200 Newton per meter. Nah, contohnya pada baja, nilainya itu modulus Young-nya adalah 200 kali 10 pangkat 9 Newton per meter. Jadi kalau dilihat dari nilainya, maka semakin besar E-nya, maka dia akan semakin elastis. Nah, di sini adalah contoh soal terkait untuk penggunaan modulus Young. Diketahui sebuah kawat baja memiliki diameter 2 mm. Dan kemudian panjangnya adalah 4 meter. Kawat tersebut digunakan untuk menggantung benda yang bermassa 5 kg. Jadi kalau misalkan kalau kita gambarkan ya, ini adalah si kawatnya. Dia melingkar pasti, kemudian ini adalah si bendanya. Ini diameternya adalah 2 mm. Nah, modulus Young kawat katanya adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Berdasarkan informasi tersebut, hitunglah pertambahan panjang kawat, yaitu si delta L-nya, kemudian konstanta pegasnya. Konstanta pegas si kawat tersebut. Yuk, mari kita selesaikan bersama-sama. Nah, diketahui tadi kan persamaan modulus Young itu adalah F per A sama dengan E delta L per L. Karena yang ditanyakan adalah delta L, ini adalah delta L, maka delta L itu akan sama dengan F per A dikali L per E. Di mana A-nya itu adalah luas lingkaran, karena kawat dia adalah lingkaran. Lingkaran itu adalah VR kuadrat. Nah, yang pertama kita cari dulu adalah si A-nya. Jadi A-nya itu sama dengan 3,14 dikali R-nya itu tadi diketahui adalah D. 2 kali 10 berarti dibagi 2. 2 kali 10 pangkat minus 3 meter dibagi 2. Dikuadratkan menjadi sama dengan ini habis 3,14 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Kita langsung substitusikan ke yang di atas, delta L sama dengan F-nya diketahui 2 F-nya itu adalah si gaya beratnya. Berarti F-nya yang membuat dia tertarik, maka si gaya beratnya itu adalah M dikali G. Nah, G-nya itu biar gampang kita pakai yang 10 meter per sekon kuadrat. Berarti delta L F-nya adalah si mg, maka 5 dikali 10 pangkat
meter per sekon kuadrat. 5 Nah, F-nya adalah 5 kg. 5 dikali 10 menjadi 50 Newton dibagi A-nya itu adalah 3,14 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat dikalikan dengan delta L, dikalikan dengan L. L-nya itu tadi adalah 4 meter. 4 meter dibagi modulus Young-nya. Modulus Young-nya 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Nah, ini nanti hasilnya menjadi 0,318 kali 10 pangkat minus 3 meter. Ini adalah delta L-nya. Sekarang kita ke B-nya. Nah, B-nya kan diketahui tadi persamaan modulus Young-nya itu adalah bisa jadi seperti ini. A luas permukaan per L dikali delta L. Nah, inilah yang dimaksud dengan si K-nya. Jadi K-nya itu, konstanta Bagasnya itu adalah A dikali E per L. Berhubung semuanya sudah diketahui, kita langsung masukkan. Jadi A-nya adalah 3,14 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat dikalikan dengan modulus Young-nya 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat dibagi L 4 meter. Dapatlah ini nanti adalah 1,57 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Inilah untuk nilai konstanta Bagasnya. Kita lanjutkan ke modulus geser. Nah, jadi modulus geser ini adalah jika pergeseran antar bagian pada benda. Jadi dia linear tegak lurus terhadap si sumbunya. Jadi ini sumbunya, dia tegak lurus. Jadi perubahan bentuknya itu adalah di bagian sisinya. Jadi misalkan contohnya kalau kita menggeser si buku. Jadi kalau misalkan contohnya ini adalah buku kita geser di sini, gaya gesek dari benda selalu mempertahankan dia atau selalu arahnya itu gayanya berlawanan dengan gerak translasi si benda tersebut. Nah, jadi untuk regangannya masih sama, jadi berhubung perubahan panjangnya itu delta X, maka delta X per L-nya masih tetap sama. Jadi kalau misalkan ini bukunya, maka L-nya itu adalah ini. Ini adalah si delta X-nya. Nah, simbolnya adalah G. Kalau modulus Young tadi adalah E, modulus gesernya itu adalah G. Yang terakhir yaitu modulus bulk. Modulus bulk ini jika sebenda tersebut mengalami perubahan bentuk dalam volumenya. Jadi contohnya adalah jika kita merendam suatu benda atau meletakkan benda itu keseluruhnya itu ke dalam air. Jadi kan dia akan, tekanan dari air itu akan menekan si benda tersebut ke semua arahnya. Jadi regangannya itu adalah delta V per V. Ini masih sama seperti yang tadi. F per A, berhubung dia menekan ke semua permukaan bendanya, maka F per A ini merupakan bentuk lain dari rumus tekanan. B, ini adalah simbol dari modulus bulknya, delta V per V. Nah, contohnya di sini untuk persoalan menggunakan modulus bulk, diketahui air di dalam silinder memiliki volume awalnya itu adalah 1 liter pada tekanan 1 atmosfer. Berapakah perubahan volume air ketika diberi tekanan 100 atmosfer? Modulus volume airnya itu diketahui adalah 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Nah, ini kita rincikan dulu yang diketahui.
Jadi volume awalnya itu adalah 1 liter, berhubung belum satuan internasional maka kita ubah ke meter kubik, yaitu 10 pangkat minus 3 meter kubik. Kemudian tekanannya sekarang adalah yang 100 atmosfer. Atmosfer itu belum satuan internasional, kita ubah ke Pascal. 100 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat 3 Newton per meter kuadrat atau 10 pangkat 3 Pascal. Kemudian modulus bulknya 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah delta V-nya. Sesuai dengan persamaan modulus bulk, F per A itu akan sama dengan modulus bulknya delta V per V. Karena yang ditanyakan adalah V, delta V-nya, maka ini adalah bentuk lain dari tekanan dikali volume per B-nya. Berarti karena semuanya sudah diketahui, tekanannya tadi adalah 10 pangkat 3 Newton per meter kuadrat dikalikan dengan volume awalnya adalah 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3 dibagi B-nya 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Nah, ini habis, maka delta V-nya itu ini habis juga 1 per 2 kali 10 pangkat 9 Newton per Nah, kembali lagi ke sini ternyata ada kesalahan tadi, harusnya 100 kali 10 pangkat 5 itu harusnya 10 pangkat 7 dong. Newton per meter kuadrat. Berarti pas ke sini kita masukkanlah delta V-nya itu adalah sama dengan 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat dikalikan dengan V-nya adalah 10 pangkat minus 3 meter pangkat 3 dibagi 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Nah, ini habis. Ini berarti sisa 2. Jadi 10 pangkat minus 3 Newton dikali meter dibagi 2 kali 10 pangkat 2 Newton per meter kuadrat. Berarti nanti ini setengah dikali 10 pangkat minus 5 meter pangkat 3 atau 0,5 kali 10 pangkat minus 5 meter pangkat 3. Inilah si delta V-nya. Jadi kalau misalkan ditanya berapakah, atau ini kita ubah dulu ke liter ya. Ini adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 liter. Jadi diketahui di awal tadi kan V1-nya adalah 1 liter. Maka V2-nya atau V akhirnya adalah 5 kali, ini delta V-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3 liter. Maka VF-nya atau V2 sama dengan delta V2 ditambah V1, yaitu 1,005 liter. Sip, demikianlah untuk materi terkait elastisitas. Selamat belajar dan selamat berlatih untuk soal-soal selanjutnya. Terima kasih.